Selanjutnya Pak Pendeta, kita akan lanjutkan pertanyaannya. Dari Rifai Wawor, YouTube. Boleh dijelaskan kenapa perempuan tidak bisa ambil bagian dalam khotbah atau acara kegiatan rohani? Ini sumbernya dari 1 Timotius 2 ayat 11 dan 12. Boleh dijelaskan Pak Pendeta? Terima kasih. Mungkin saya ubah sedikit pertanyaannya. Pertanyaannya mungkin lebih tepat. Saya memahami pertanyaannya, tapi mungkin boleh kita buat demikian. Yaitu, apakah 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12 mengatakan bahwa perempuan tidak bisa ambil bagian dalam khotbah dan dalam acara kegiatan rohani? Jadi kita jangan ambil kesimpulan dulu bahwa itu kata ayat tersebut, walaupun ayat itu mungkin menggunakan kata-kata seperti itu. Baik, mari kita buka. Terima kasih Saudara Rifai Wawor. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. 11 dan 12, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Kalau tidak salah, di acara tajam yang lalu ada pertanyaan juga mengenai ini, tapi kita ambil itu dari buku 1 Korintus pasal yang ke-14 waktu itu. Nah, ini dari 1 Timotius. 1 Korintus dan 1 Timotius penulisnya sama, adalah Paulus. Jadi kalau penulisnya sama, pasti pekabarannya sama. Jadi dengan memahami 1 Korintus 14, kalau Saudara Rifai ikuti pada acara pekan lalu, maka itu boleh menolong kita. Saya baca ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Jadi yang dimaksudkan di sini jangan mengajar, ada dikaitkan dengan jangan memerintah laki-laki. Ada apa rupanya yang terjadi di tempat tersebut? Ini surat ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Dan Paulus tulis surat ini kepada Timotius yang waktu itu Timotius ada di kota Efesus, sedang menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Kemungkinan besar Paulus menulis ini dari Makedonia, dari Filipi, di arah ke sebelah lebih barat, dan dia tuliskan kepada Timotius yang sedang menggembalakan jemaat di Efesus. Nah, kata Yunani untuk berdiam diri di sini, ya, saya coba baca, mungkin tidak terlalu tepat cara saya membaca, adalah kata hesukia. Kata hesukia. Dan ini digunakan beberapa kali di dalam Perjanjian Baru. Ya, contohnya di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang keempat, saya baca saja ayat ini, Lukas 14 ayat yang keempat, kata berdiam diri dalam bahasa Yunani itu digunakan di sini. Lukas 14 ayat yang keempat berkata, mereka itu diam semuanya, lalu ia memegang tangan orang sakit itu untuk menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Jadi kata diam di sini sama dengan kata diam yang ada di 1 Timotius pasal yang kedua ayat 11 dan 12 tadi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan diam dalam Lukas pasal yang ke-14? Rupanya sedang terjadi pertikaian pada waktu itu, di mana orang-orang Yahudi dan Farisi mau menyerang Yesus karena ia menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Tapi pada waktu Yesus menjawab mereka, maka mereka diam. Nampaknya mereka sedang menghindari konflik secara terbuka. Karena seringkali orang Farisi itu diam, karena mereka takut pada orang banyak yang mengikuti Yesus. Jadi mereka diam untuk menghindari konflik yang terbuka. Juga ada ayat dalam kisah pasal kisah pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Saya baca ayat ini. Tetapi aku berkata, kisah pasal yang ke-11 ayat yang ke-18. Mohon maaf. 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang
lalu memuliakan Allah. Kata tenang di sini sama dengan kata berdiam diri yang ada di 1 Timotius pasal yang kedua. Dalam konteks apa kata tenang dalam kisah 11 ini digunakan? Waktu itu banyak orang Yahudi yang memprotes Petrus, kenapa dia pergi ke rumah Cornelius dan mengajar Injil sehingga Cornelius yang bukan orang Yahudi bisa bertobat. Jadi digunakan kata tenang di sini adalah kata untuk menggambarkan berakhirnya sebuah pertikaian atau perdebatan. Nah, dengan demikian, kalau memang kata hesukia ini menggambarkan berdiam diri, bukan tutup mulut, tidak boleh berkata apa-apa, tetapi dalam rangka menjaga kedamaian, menjaga supaya tidak ada pertikaian, menjaga supaya jangan sampai ada perselisihan. Nah, sebenarnya di dalam 1 Timotius pasal yang kedua itu sendiri, di dalam ayat yang kedua, di sana ada kata berdiam diri juga. Ya, dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata sifat yang sama akar katanya dengan kata kerja yang ada di ayat yang ke-12 atau ayat yang ke-11 tadi. Saya akan baca ayat pertama juga saya baca ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Nah, kata tenang di sini sama dengan kata berdiam diri yang ada di dalam ayat 11 tadi. Ini satu pasal ini, 1 Timotius pasal yang ke-12. Yaitu tenang dalam arti tentram, hidup dalam damai, hidup dengan tidak bertikai. Nampaknya ada suatu situasi yang khusus terjadi di Efesus, sehingga Paulus mau supaya kebaktian di dalam jemaat itu janganlah sampai terjadi pertikaian. Nampaknya ada perempuan-perempuan yang mau untuk menampilkan diri, bahkan memerintah semua yang ada di jemaat. Untuk itulah Paulus katakan, diam diri dululah, berdiam diri, berdiam diri. Ini konteksnya kurang lebih hampir sama dengan yang ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini bukan melarang perempuan mengambil bahagian di dalam jemaat. Saya pernah sebutkan bahwa di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 disebutkan tentang perempuan yang berdoa dan bernubuat atau mengajar di dalam acara-acara kebaktian. Jadi tidak ada masalah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta.